Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Selamat berjumpa dalam Renungan Malam Rema. Harapan Rema, kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa melingkupi kita sehingga kita menyaksikannya menjadi berkat dan nama Tuhan dipuji dan diagungkan melalui kehidupan kita. Rema sangat bersukacita dan bersyukur karena malam ini kita bisa bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Baik sahabat, mari mohon tuntunan Roh Kudus sebelum melangkah ke perenungan. Mari berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami, syukur kepadamu karena kami diperkenankan untuk bersama merenungkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan Roh Kudus sehingga kami mampu melakukan kehendak-Mu dalam hidup ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teks firman Tuhan yang menjadi pedoman perenungan saat ini terbaca dari kitab Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23 yang berbunyi demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Sahabat Rema, dalam acara reuni sebuah universitas, beberapa alumni menjumpai seorang dosen yang pernah membimbing mereka semasa kuliah dulu. Melihat para alumni mulai ramai membicarakan pencapaian dan kesuksesan mereka masing-masing, maka dosen tersebut pergi ke dapur dan mengambil seteko kopi panas dan beberapa cangkir dengan bahan yang berbeda-beda. Ada yang terbuat dari kristal, kaca, melamin, dan plastik. Dosen mempersilahkan para alumni mengambil cangkir-cangkir itu dan mengisinya dengan kopi. Setelah hal itu dilakukan oleh para alumni, dosen berkata, "Saya memperhatikan kalian semua memilih cangkir yang bagus dan mahal. Kini yang tersisa adalah cangkir yang murah dan tidak menarik. Memang memilih yang terbaik adalah wajar dan manusiawi. Namun yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak mendapatkan yang baik dan bagus sesuai dengan keinginan kita, maka perasaan kita mulai terganggu dan secara otomatis kita akan melihat apa yang ada pada orang lain dan mulai membandingkan dengan apa yang ada pada kita. Saya yakin pasti pikiran kalian hanya terfokus pada cangkir. Padahal yang kalian nikmati bukanlah cangkir, melainkan kopi yang ada di dalam cangkir. Entah itu cangkir kristal, kaca, melamin, ataupun plastik, isinya adalah kopi yang sama. Sahabat Rema, hati kita diibaratkan sebagai kopi dalam cerita tadi, dan yang menjadi cangkirnya yang terbuat dari beraneka bahan itu adalah simbol dari kehidupan kita yang di dalamnya ada pekerjaan, jabatan, status pendidikan maupun status sosial ekonomi kita. Cangkirnya boleh berbeda-beda, namun isinya harus sama dan harus dijaga agar supaya tetap enak untuk dinikmati. Kopi baru akan bisa dinikmati sempurna untuk aroma dan rasanya jika diseduh dengan air mendidih. Demikian juga dengan kehidupan setiap anak Tuhan baru akan terlihat kemurnian dan ketaatan serta kesetiaannya kepada Tuhan jika dihantam dengan tantangan kehidupan. Sahabat Rema, dalam hidup ini kebanyakan orang hanya melihat yang di luar tanpa memperhatikan apa yang ada di dalam. Orang lebih tertarik dengan apa yang terlihat tanpa perlu untuk menyelidiki apa yang ada di dalam. Dengan demikian, maka seringkali terjadi kesalahan, yaitu dengan berbuat salah dan menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, atau bahkan menyalahkan Tuhan atas hal buruk yang menimpa kehidupan. Seharusnya janganlah membiarkan cangkir itu untuk mempengaruhi nikmatnya kopi, atau jangan membiarkan apa yang kelihatan mempengaruhi apa yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan bisa menipu dan belum tentu benar. Cangkir bukanlah yang utama, karena yang terpenting adalah kualitas kopi. Sahabat Rema terkasih, jika kita ingin hidup kita seperti kristal, maka hati kita pun harus seperti kristal. Jika kita mau hidup kita seperti emas, maka hati kita pun harus seperti emas. Oleh karena itu, jagalah selalu hati kita, karena kualitas hati menentukan kualitas hidup. Allah di dalam Yesus Kristus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami mengakui bahwa sangat sulit untuk menjaga hati di tengah kehidupan dunia saat ini.
kami perlu Engkau untuk menolong kami. Datanglah, masuklah, dan tinggallah dalam hati kami, agar meskipun kami hidup di dunia, tetapi hati dan hidup kami memiliki kualitas sorgawi. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, tibalah kita di akhir kebersamaan. Harapan Rema, jangan simpan sendiri kebaikan Tuhan yang didapatkan saat ini. Jadilah berkat dengan berbagi, sehingga orang lain juga bisa merasakan kasih dan kebaikan Tuhan melalui kita. Terima kasih dan sampai jumpa pada Rema selanjutnya. Kasih karunia Allah yang melampaui segala akal itu senantiasa mengawali kehidupan kita semua. Shalom.